Perkenalkan, saya Audrey dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil pengerjaan UAS text mining saya, yakni untuk nomor satu, yaitu terkait data tentang berita olahraga di Indonesia. Jadi di sini kita akan lakuin install dan juga import library yang kita butuhkan. Nah, lalu di sini untuk tugas yang pertama, kita diminta untuk melakukan scraping dataset. Jadi kita harus ngumpulin data teks dengan metode web scraping, minimal total itu harus 100, dan juga berasal dari media digital seperti detik.com, Liputan 6, dan juga lainnya. Terus tuh dengan kategori labelnya itu yang berita olahraga non sepak bola, Liga Inggris, Liga Indonesia, Spanyol, Liga Italia, dan datanya itu harus berasal dari minimal dua media yang berbeda. Dan kita juga tuh harus ngelakuin pelabelan di sini. Nah, jadi dia itu bakal ngelakuin scraping untuk jadi di sini saya bakal ngelakuin scraping dari datanya itu datadetik.com. Di sini dia bakal ngambil functionnya itu bakal ngambil URL-nya, label, langsung mapping labelnya dan juga ngambil max data yang akan diambil daripada URL itu. Begitu pula juga untuk function scraping yang kedua itu kita ngambil dari liputan 6 yang mekanismenya juga sama seperti yang function di atas. Nah, di sini kita bakal ngebersihin, kita bakal ngelakuin scraping dari datadetik.com. Ini dari datadetik.com itu dia punya masing-masing tempat yang menyimpan data Liga Inggris, Liga Indonesia, Liga Spanyol, Liga Italia, dan juga sport lainnya. Sedangkan untuk liputan 6 itu emang cuma tersedia untuk tiga label yakni Liga Inggris, Spanyol, dan juga Italia. Nah, jadi di sini kita bakal nge-save datanya itu dalam data frame. Ini data sportnya itu karena sebelumnya saya sempat nge-scraping beberapa kali sehingga namanya itu saya ubah-ubah terus. Namun yang kita pakai final akhirnya itu adalah data sport yang ini. Nah, jadi di sini kita lakuin data CSV. Nah, jadi dari data yang udah kita scraping sebelumnya, kita tuh dapat data itu sebanyak 240 row. Dan setelah dicek juga, datanya tuh clean. Dia tidak punya no value. Namun, dia tuh punya duplikat. Jadi, duplikatnya tuh ada 10. Yang mana ini mengganggu gitu untuk model kita. Jadi, ada baiknya kita drop di sini. Lalu untuk distribusi datanya sendiri juga kita bisa lihat bahwa data kita itu didominasi oleh data Liga Italia, Inggris, dan juga Spanyol. Sedangkan data Liga Indonesia dan olahraga non sepak bola itu cenderung lebih sedikit dibandingkan tiga label sebelumnya. Kemudian kita bakal lihat word cloud-nya. Jadi data yang kita retrieve atau kita dapatkan itu adalah data bahasa Indonesia. Sehingga ya wajar saja word cloud-nya itu didominasi oleh bahasa Indonesia walaupun memang ada beberapa istilah bahasa Inggris. Nah, di sini didominasi oleh kata-kata yang emang dia itu banyak noise di sini. Jadi banyak kata-kata yang seperti kata hubung seperti yang dan di yang mana nanti akan kita preprocess. Hal ini juga terlihat di top 10 kata untuk masing-masing label yang mana dipenuhi oleh noise juga. Nah, lalu di sini adalah distribusi panjang teks. Di sini tiap data kita itu kita bisa lihat bahwa rata-ratanya tuh punya panjang 226. Terus dia data yang paling kecil itu minimum panjangnya itu 54 dan maksimal panjangnya itu 617 yang mana ini bagus karena dengan data yang semakin panjang semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk melakukan mencari kemiripan atau melakukan klasifikasi di sini. Nah, di sini kita masuk ke data preprocessing. Nah, data preprocessing yang kita lakukan di sini itu bakal mencakup cleaning text dan juga cleaning text sederhana dan juga penghapusan stop word. Makanya di sini kita panggil stop word Indo dari Sastrawi. Lalu untuk clean text-nya sini kita bakal ngubah uppercase jadi lowercase, terus dia bakal hapus URL, terus dia bakal normalize spasi dan juga dia ngapus angka atau punctuation yang lainnya. Jadi dia bakal mempertahanin yang emang benar-benar huruf aja. Terus di sini kita bakal nge-apply clean text-nya, clean eh, function cleaning-nya itu ke teksnya, lalu kita bakal ngefiltering. Jadi di sini dia nggak bakal ngambil kata-kata yang masuk dalam stop word Indo. Jadi dia bakalan ngebuang kata-kata yang stop word itu. Nah, sini kita bakal apply preprocess news. Nah, jadi di sini kita udah lihat bahwa data kita itu udah lebih bersih. Jadi ini dash-nya aja hilang. Nah, terus kita masuk ke splitting. Nah, di sini kita tuh Y-nya itu sendiri targetnya adalah labelnya. Jadi kita mau klasifikasi dan X-nya itu adalah clean text-nya. Nah, di sini kita ngelakuin splitting dengan distribusi dengan ngubah jadi trend, test dan juga val dengan distribusi 80 10 10. Nah, lalu untuk Y-nya sendiri karena kita belum
untuk E-nya sendiri juga kita masih berbentuk teks. Jadi di sini perlu kita ubah menjadi numerik supaya bisa dimasukkan ke dalam modelnya. Jadi di sini kita melakukan mapping values dengan olahraga non sepak bola 0, Liga Inggris 1, Indonesia 2, Spanyol 3, dan Italia 4. Jadi di sini kita mapping. Terus ini kelas clean dataset ini itu tuh digunain buat ngebungkus hasil tokenisasi teks itu jadi label dalam format dataset PyTorch supaya bisa dievaluasi, eh, bisa diproses model sama training dan juga evaluasi gitu. Nah, terus ini ada tokenizer. Nah, jadi kode ini tuh untuk nge-load tokenizer. Nah, tokenizer ini fungsinya itu untuk ngubah teks kita jadi representasi numerik yang bisa dipahamin model. Jadi dengan menggunakan tokenizer ini yang udah pre-trained dan sesuai dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia, model kita tuh bakal nangkep konteks dan makna kata yang lebih baik. Nah, di sini kita pakai dari modelnya Cahya Bird Base Indonesian. Lalu di sini kita manggil tokenizernya untuk apply ke data kita. Lalu di sini kita juga nyiapin data untuk dimasukin dalam model kita dengan text dataset. Nah, di sini kita bakal bikin learning rate-nya itu 2E-5 dan 2E-6 dan batch size-nya itu 18 dan 6. Lalu untuk compute matrix-nya sendiri kita bakal ngelihat akurasinya. Nah, jadi di sini kita bakal bikin model klasifikasi LLM yang dimana itu dengan menggunakan Indobird. Nah, jadi di sini dia tuh kita bakal nge-fine tune dua hyperparameter tuning. Yang dimana tuh seperti yang tadi udah saya declare tuh ada learning rate-nya dan batch size-nya. Jadi kita pakai dua. Jadi nanti kita bakal ngasilin 4 kombinasi. Dan kita tuh bakal lihat dari 4 kombinasi ini yang mana sih file accuracy-nya yang paling tinggi. Dan yang itu yang bakal diambil untuk kita evaluate. Nah, jadi untuk model kita sendiri juga, karena kita pakai Indobird, kita itu nggak pakai proses stemming ataupun lemmatization. Karena modelnya itu BERT, jadi dia tuh basisnya transformer. Dan BERT tuh kerja di level subword dan dilatihnya tuh menggunakan teks asli yang masih yang pertahanin bentuk kata lengkap. Jadi kalau kita ngelakuin stemming atau lemma, bentuk kata itu bakal berubah jadi distribusi data yang digunakan pada saat jadi dia tuh bentuk katanya tuh bakal berubah dari yang distribusi data yang digunakan pada saat pre-training. Jadi tuh bisa jadi informasi konteks katanya tuh bisa hilang. Terus tuh tokenizer BERT-nya itu juga bisa menangani variasi kata imbuhan dan bentuk turunan melalui mekanisme support tokenization. Jadi makanya kita nggak ngelakuin stemming ataupun lemmatization. Nah, di sini kita bakal ngelakuin training. Nah, jadi di sini kita tuh bakal ngelakuin grid search sederhana dengan ngelakuin looping dengan untuk learning rate-nya dan juga batch size-nya. Lalu di sini kita bakal manggil modelnya dengan number labelnya sendiri 5. Jadi ini bakal klasifikasi yang pertama. Jadi model satu ini kita bakal classify untuk 5 label. Nah, di sini untuk semua layernya sendiri kita unfreeze supaya dia tuh bisa menyesuaikan, kita bisa training semua layernya menyesuaikan dengan data kita juga. Lalu di sini merupakan training argumennya. Lalu di sini juga ada trainernya. Nah, jadi trainernya itu tuh untuk nanganin training loop, evaluasi dan juga pertumbuhan metrik. Jadi untuk training sendiri kita juga bakal training dengan number train epoch-nya itu 4 epoch. Nah, lalu di sini tuh logiknya di mana kita tuh bakal bandingin yang mana file ACC-nya lebih gede. Jadi kalau file ACC-nya lebih gede, dia tuh bakal simpan dalam base ACC dan juga base param dan jadi base modelnya gitu. Itu bakal di looping terus-terusan. Nah, jadi di sini kita bakal lakuin trainingnya dan didapat base ACC-nya itu 0,686 dengan base paramnya itu learning rate-nya 2E-5 sama base size-nya 8. Lalu ini kita manggil trainer modelnya, kemudian base modelnya. Lalu kita bakal bikin test prediction sama ini test spreads-nya buat nanti untuk kita lakuin evaluasi. Nah, lalu di sini kita bakal menggunakan untuk model stage 2. Model model 2 yaitu two stage classification. Jadi di sini mekanismenya itu dia bakal nge-classify dulu yang mana sih berita olahraga sepak bola sama non sepak bola. Setelah dari itu, baru dari olahraga yang sepak bola ini dia pisah lagi jadi Liga Inggris, Indonesia, Spanyol dan juga Italia untuk dilakukan klasifikasi lagi. Jadi ini klasifikasinya kayak ada hierarkinya gitu.
Nah, makanya untuk stage level map yang pertama ini, untuk Liga Inggris, Indonesia, Spanyol, dan Italia itu satu labelnya, sedangkan olahraga non sepak bola itu nol. Nah, ini adalah kelas test dataset yang mana itu dia fungsinya sama kayak teks dataset. Dia itu digunain buat ngebungkus tokenisasi teks. Jadi formatnya PyTorch buat diproses oleh model selama training dan juga eval. Nah, terus di sini kita bakal ngelakuin mapping untuk Y-train file testnya stage 1 dengan eh, label mapnya stage 1 ini. Lalu di sini juga kita bakal nyiapin datasetnya. Lalu ini sama juga bakal nyimpan base ACC stage 1, base paramnya, dan juga base modelnya stage 1. Nah, terus di sini kita bakal ngelakuin training lagi. Yang bakal ngelakuin grid sederhana juga dengan LR dan juga batch yang sama persis seperti yang model satu sebelumnya supaya kita tuh bisa ngelakuin fair comparison di sini. Nah, di sini dia juga modelnya tuh ngambil yang cahaya bird based Indonesian 522M. Nah, di sini juga eh, sebelumnya eh, di sini juga kita ngelakuin unfreeze semua layernya. Terus untuk training argumennya sendiri juga kita ngelakuin eh, ngelakuin trainingnya tuh sebanyak 4 epoch. Dan juga ini ada trainernya dengan logiknya juga sama. Jadi dia bakal ngambil akurasi yang paling tinggi. Jadi di sini dia bakal bandingin pas saat looping, dia bakal terus-terusan manggil gitu. Yang mana dia bakalan membandingin yang mana sih akurasinya lebih tinggi untuk disimpan sebagai base model kita. Nah, terus saya juga lupa mention. Jadi di sini untuk modelnya itu saya pakai auto model for sequence classification yang dimana tuh dia tuh digunain buat muat modelnya tuh load modelnya tuh secara otomatis dengan menyesuaikan tugas klasifikasi teks. Jadi di code ini tuh model BERT-nya itu bakal dimuat, terus ditambahin layer klasifikasi di bagian akhir. Dengan di sini tuh ada dua output kelas. Karena di sini untuk stage 1 sendiri, dia tuh bakal eh, ngeklasifikasinya tuh antara sepak bola dan juga non sepak bola. Kalau untuk model satu tuh dia ada 5 kelas. Jadi dengan pendekatan ini model tuh nggak cuman eh, manfaatin pengetahuan bahasa dari pretending, tapi juga bisa langsung di fine tune. Tuh. Nah, di sini ada proses trainingnya. Dia ada 4 kombinasi di sini. Terus dia bakalan nge-save base model dan juga tokenizernya. Terus kita masuk ke stage 2 yang mana kita tuh langsung masuk ke bagian dia bakal nge-classify yang labelnya satu aja tadi. Jadi itu Liga Inggris, Indonesia, Spanyol dan juga Italia tuh dianggap sebagai label sepak bola. Namun di sekarang tuh dianggap sebagai 4 label yang berbeda. Nah, di sini kita mappingnya seperti ini. Lalu di sini ya translate satu ini bakalan kita masuk eh, untuk IST satu ini yang trend value test ini kita bakal ngefilter. Jadi kita cuma ngambil yang labelnya itu satu dan kita masukin ke mas trend, mas vol dan juga mas test untuk kita ambil. Jadi untuk ya trend stage 2 ini kita bakalan nge-subset. Jadi dari ya trend yang dari awal model pertama itu yang masih ada 5 label, kita bakal ngambil data yang emang cuman punya yang dipunya oleh Master yaitu yang labelnya satu. Yakni data yang emang Liga Indonesia, Italia, Spanyol, dan juga Inggris gitu. Nah, terus di sini juga kita siapin datasetnya juga dengan set dataset. Di sini udah. Lalu di sini kita lakuin lagi looping yang sama untuk dataset 2. Namun kali ini dia tuh number labelsnya 4 karena emang labelnya ada 4 dengan konfigurasi yang sama jadi number train aponya itu juga 4 gitu. Terus juga dengan logic yang sama dia bakal ngambil file ACC yang paling tinggi di sini. Nah, di sini untuk stage 2-nya itu tuh dia base paramnya 2 E-5 sama 8. Lalu dia bakalan ngelakuin prediction to stage di sini. Jadi di sini tuh dia bakalan manggil tokenizernya dulu, baru tuh dia bakalan masuk ke stage 1. Jadi di stage 1 ini dia tuh bakal predik apa teksnya itu masuk sepak bola ataupun non sepak bola. Non sepak bola itu nol, sepak bola itu satu. Terus tuh jika hasilnya udah dapet dia tuh bakal ngehentiin. Nah, terus teks masuk ke stage 2.
yang dia tuh teksnya masuk ke dalam sepak bola. Jadi tuh dia tuh bakal nentuin ke yang data sepak bola itu masuk ke liga sepak bola yang mana yang sesuai. Terus hasil konversinya hasilnya itu tuh bakal diubah jadi nama kelasnya buat ngasihin output yang emang lebih gampang untuk kita baca. Next, kemudian kita akan masuk kepada evaluation. Jadi evaluation di sini kita akan menganalisa dari dataset train, val, dan juga tes untuk masing-masing model. Jadi untuk evaluation model satu, di sini pertama kita akan ngelihat trainnya dulu. Jadi secara data train sendiri kita bisa lihat kalau secara umum itu performanya relatif baik dan juga seimbang, di mana akurasinya ini 0,86 dan makro advance score-nya ini 0,83. Namun di sini ada satu kelas bermasalah yakni Liga Indonesia yang mana advance score-nya cukup kecil yakni 0,65 dan recall-nya ini 0,55 yang dimana ini mengindikasikan bahwa false negatifnya tinggi. Jadi banyak data Liga Indonesia itu salah diprediksi sebagai liga lain. Nah, jadi di tren ini udah kelihatan kalau model ini kesulitan untuk eh, mengklasifikasi di Liga Indonesia. Nah, ini masuk ke bagian validation. Nah, di validation sendiri akurasinya meningkat menjadi 0,87. Namun Liga Indonesia di sini precision dan juga recall advance score-nya di sini 0. Artinya tidak ada satupun prediksinya yang benar. Jadi semua data Liga Indonesia di validation itu false negatif. Jadi model itu gagal mendeteksi kelas ini. Nah, akurasinya itu tinggi karena tuh support di Liga Indonesia tuh sangat kecil, yakni dia itu tuh cuman ada dua data, makanya kelas lain tuh diprediksi benar. Jadi akurasinya itu menipu, sedangkan makro advance score-nya itu lebih jujur, yakni cuman 0,72. Nah, kemudian di tesnya sendiri, polanya tuh mirip validation. Jadi, eh, tandanya itu modelnya tidak generalized. Jadi, di sini Liga Indonesia, model lain tuh performanya masih dibilang cukup baik. Namun untuk Liga Indonesia sendiri dia 0,000 semua. Jadi model tuh tidak belajar representasi yang kuat untuk Liga Indonesia. Nah, makanya kita bisa bilang kalau model klasifikasi 5 label ini menunjukin performa yang baik di data train, namun gagal pada generalisasi kelas minor, khususnya Liga Indonesia. Jadi hal ini ditandai dengan meningkatnya false negatif secara drastis di data fall dan juga testing. Jadi meskipun akurasinya tinggi itu kondisi ini indikasiin bahwa modelnya cenderung bias terhadap kelas mayoritas dan belum bisa nangkep pola linguistik yang konsisten untuk kelas dengan jumlah data terbatas. Nah, terus dari sini juga kita bisa lihat kalau eh, untuk analisa evaluation untuk model 2 untuk data trennya. Jadi dalam data trend ini kita bisa lihat bahwa performanya seimbang antar kelas. Jadi nggak ada kelas yang kolaps di sini. Bahkan Liga Indonesia pun juga lebih baik. Dia udah bisa mengenal Liga Indonesia dengan lebih merata. Precisionnya 0,63, recallnya 0,85, dan advance score-nya 0,72. Berbeda jauh dengan model 5 yang recallnya itu di data trend 0,55. Jadi false negatifnya itu berkurang signifikan. Tandanya stage 2 itu bekerja dengan efektif. Nah, terus untuk di olahraga non sepak bola ini precisionnya 1 dan recallnya 0,7. Yang mana hampir gak ada false positif, namun masih ada FN. Jadi ini masih trade off yang sehat. Nah, terus kita masuk ke analisa validation. Nah, di validation ini performanya tuh stabil, akurasinya 0,91 dan makro F1 score-nya itu 0,89. Dan di sini tuh nggak ada kelas 0. Nah, jadi itu semua kelasnya terdeteksi, bahkan nggak ada precision dan recall-nya 0. Jadi ini ada indikatornya kayak modelnya itu robust gitu terhadap kelas-kelas minor. Eh, ya ini fall. Terus ini masuk ke eh, bagian tes. Nah, di tes ini konsistensinya tetap terjaga. Jadi tuh akurasinya tetap 0,91 dan makro advance score-nya tetap 0,89 seperti yang ada di data file. Nah, terus di sini tuh Liga Indonesia juga kita bisa lihat bahwa dia tuh bagus. Jadi dia tuh precision 0,86 dan recall-nya 1. Terus advance score 0,92. Jadi model tuh benar-benar belajar pola pada kelas ini gitu. Terus dan di olahraga non sepak bolanya ini recall-nya tuh jadi 0,6 dan precision-nya jadi 1. Jadi ini modelnya jadi konservatif. Dia cuma predik jika sangat yakin. Nah, jadi itu dari model 2 stage classification ini nunjukin performa yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan model klasifikasi 5 level. Jadi gak ada penurunan performa yang signifikan antara data trend
val dan juga tes. Jadi indikasiin kemampuan generalisasi yang baik. Pendekatan hierarkis ini terbukti untuk nurunin false negatif pada kelas minor seperti Liga Indonesia dan mencegah kegagalan deteksi kelas yang terjadi pada model single stage. Nah, jadi ini adalah evaluasi tes dataset antar dua model. Nah, overall kita bisa bilang bahwa model klasifikasi 5 label itu mengalami kegagalan yang signifikan di Liga Indonesia akibat tingginya false negatif dan nggak ada prediksi yang benar pada kelas tersebut. Sebaliknya, model 2 stage itu mampu memperbaiki permasalahan ini dengan manfaatin struktur hierarki data sehingga kesalahan klasifikasi lintas domain itu bisa ditekan. Jadi performa kelasnya lebih seimbang. Jadi demikian tuh model two stage itu lebih robust dan sesuai. Jadi base modelnya itu adalah model two stage. Sekian dari saya, terima kasih.